Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala as-sha'imin wa ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam wa fihi lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aydan idza qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi thamatsilul lati antum laha aqifun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Rawahul Muslim. Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat, karunia, kenikmatan, kesempatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti salat Isya berjamaah di masjid ini, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan salat tarawih sebagai salah satu rangkaian amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal puasa yang sudah kita lakukan dan amal-amal soleh yang telah kita lakukan selama 21 hari diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah, ketika kita berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, kembali Rasul itu memberikan satu motivasi, satu semangat kepada kita dengan janji-janji yang diberikan kepada kita. Karena pada umumnya kaum muslimin kalau sudah 20 hari menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, semangatnya sudah mulai menurun. Maka dari itu dimotivasi kembali oleh Rasul, bahkan dicontohkan sama Rasul ya, untuk melakukan 2 amalan yang menjadi amalan inti di 10 hari terakhir. Yang pertama yaitu kita lakukan i'tikaf. I'tikaf ini ada yang khusus, ada yang umum. Yang umum adalah setiap kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita niatkan i'tikaf, duduk sejenak, beribadah, berzikir, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan 5 menit saja, 10 menit saja, itu sudah bernilai i'tikaf. Akan tapi di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, kalau kita mau mencontoh Nabi itu beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Nah, bagaimana dengan kita umatnya jika kita sudah memungkinkan, tidak ada tanggungan-tanggungan di luar itu? Artinya kalau kita tinggal iktikaf di masjid, yang di belakang orang-orang yang menjadi tanggungan kita itu tidak kebingungan. Nah, jika masih ada tugas, tanggung jawab dan seterusnya, maka bolehlah kita memilih opsi yang kedua, yaitu dengan cara dicicil aja. Setiap malam misalnya di tengah-tengah kesibukan kita di siang hari, di malam hari ketika kita sudah longgar, usahakan datang ke masjid. Walaupun hanya 15 menit, 20 menit, 30 menit sampai 1 jam, ya, lebih banyak ya lebih baiklah bagi kita untuk melaksanakan i'tikaf itu. Karena i'tikaf adalah satu fokus terhadap sesuatu. Ya,
Ya. Fokus terhadap sesuatu itu makna i'tikaf. Ya. Jadi makna i'tikaf itu adalah seseorang memfokuskan diri terhadap sesuatu. Jika kita datang ke masjid untuk sholat, untuk ibadah, untuk zikir, untuk bertakarrub kepada Allah, maka kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan serius. Nah, karena itu dengan makna i'tikaf fokus kepada sesuatu, saya ibaratkan, saya umpamakan. Ketika seseorang itu menonton sepak bola, itu fokusnya luar biasa. Bahkan ada yang teriak pun di kanan kirinya, di sekitarnya tidak menghiraukan. Tetap fokus kepada satu titik yang namanya sepak bola. Atau kita sedang nonton film misalnya yang kita sukai, saking fokusnya tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Atau pada umumnya di saat ini misalnya sedang HP-an, dengan HP. Saking fokusnya dengan HP itu tidak menghiraukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kurang lebih seperti itulah orang yang beriktikaf itu. Fokus kepada sesuatu. Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita ibadah, ya fokus dengan ibadah itu. Kalau kita qiraat, kita fokus dengan qiraat itu. Nah, setelah Nabi wafat, maka iktikaf ini kemudian dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Ini menunjukkan bahwa iktikaf itu tidak hanya berhenti dan khusus kepada Nabi, tapi juga kepada kita, umatnya, sampai nanti pada hari kiamat. Nah, ini yang perlu kita jadikan salah satu poin di 10 hari terakhir. Iktikaf, lakukan iktikaf. Dan iktikaf itu hanya di masjid, tidak boleh di rumah. Hanya di masjid, tidak boleh di rumah. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, amalan inti di 10 hari terakhir itu adalah mencari Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda dengan menggunakan hadis yang pertama, taharrau lailatul qadri, carilah, burulah malam qadar itu fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi mencari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Berdasarkan hadis ini, maka yang digunakan diksi katanya adalah taharrau, buru, kita cari dengan serius. Bahkan di hadis yang lain menggunakan iltamisuha, berburu, mencari. Nah, mencari Lailatul Qadar itu tentu berbeda dengan itikaf tadi. Kalau itikaf di masjid, tapi kalau Lailatul Qadar itu penekanannya kepada amalan. Boleh di rumah, boleh di masjid, boleh di mana saja. Kalau kita mau mencari itu, kemudian di tempat di mana kita berada, kita beribadah. Kita beribadah. Satu ibadah saja itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita konversikan kepada tahun misalnya, 1000 bulannya saja itu sudah 83 tahun 4 bulan. Kalau lebih dari itu, lebih baik daripada 1000 bulan, berarti bisa 84-85 tahun. Artinya apa? Satu kebaikan yang kita lakukan, satu amalan yang kita lakukan bersamaan dengan malam qadar, di tengah-tengah malam qadar kita melakukannya, maka kita sama dengan orang yang berusia 83 tahun dan melakukan amalan yang sama terus-menerus sampai berhenti. Tanpa berhenti. Contoh, ketika kita misalnya di malam qadar, kita yakin dengan malam itu malam qadar, kemudian kita membaca satu huruf Al-Quran saja. Ya, satu huruf Al-Quran. Misalnya ambil yang paling gampang. Nama surat misalnya Nun, Qaf, Shad. Setelah kita melakukan itu, Allah berkehendak lain lalu kita diwafatkan. Maka kita sudah mendapatkan ganjaran, balasan dari Allah 83 tahun terus menerus. Nun dan seterusnya. Sampai 83 tahun tanpa berhenti. Atau kita masuk masjid, kita sholat 2 rakaat.
Ketika kita sudah salam, Allah berkehendak lain lalu diwafatkan kita. Maka kita sama dengan orang yang melakukan sholat 2 rakaat 83 tahun. Terus diulang lagi sampai 83 tahun tanpa berhenti. Ini keistimewaannya yang diberikan oleh Allah untuk memotivasi kaum muslimin. Ketika semangatnya sudah mulai menurun, bisa diberi satu janji oleh Allah, siapa yang beribadah di malam Qadar itu sama dengan 83 tahun. Kalau diukur dengan bulan tadi, lebih baik, tidak sama dengan 1000, lebih baik daripada 1000. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita manfaatkan, kita atur kembali waktu-waktu kita, kapan kita bisa longgar, kita fokus dengan satu ibadah ini. Dan itu pasti datang di 10 hari terakhir. Luar biasa. Artinya apa? Balasan yang diberikan Allah melampaui usia kita. 83 tahun. Ya. Oleh karena itu, kita bersama-sama berusaha untuk mencari malam Qadar ini dan lakukan amalan di sana. Kalau kita rutinkan, praktisnya begini Bapak Ibu, kalau kita rutinkan amalan itu di malam 10 hari terakhir, insya Allah dapat pahala ini. Insya Allah dapat balasan ini, insya Allah dapat. Cuman memang bekasnya, ya, kesannya terhadap kita itu berbeda-beda di antara yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Untuk pahala insya Allah hitung-hitungan kita sama-sama dapatnya, asal kita sudah beribadah dengan satu ibadah, satu ketaatan, satu amalan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita, sehingga kita semua bisa meraih Lailatul Qadar dan mendapatkan maufirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada di antara kita, saudara kita, anak cucu kita, orang tua kita, jamaah kita yang saat ini sedang diuji dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat dan diberi kesehatan, diberi kesembuhan, sehingga bisa berkumpul bersama kita kembali masjid ini untuk beribadah dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita atur